Para muhibbin rahimakumullah, al-hadithul hadi wal arba'un, hadis yang ke-41. Ini hadis yang pertama dari tambahan beliau sesudah 40 hadis. An Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Hadithun hasanun sahih rawainahu bi kitabil hujjah bi isnadin sahih. Dari Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah beriman seorang kamu sehingga jadilah keinginannya mengikut bagi sesuatu yang aku datang dengannya. Maksudnya adalah tidak beriman salah seorang dari kalian sehingga dia menjadikan keinginan-keinginannya itu mengikuti bagi apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh hendak hendak ini, hendak apa, boleh, asalkan apa yang kita kehendaki itu sesuai, tidak bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kesempurnaan iman seseorang. Bagaimanapun dia inginnya terhadap sesuatu, bagaimanapun dia hendaknya mencapai sesuatu, tetapi kalau itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mundur daripada menghendaki sesuatu itu. Ini tanda keimanan seseorang. Para muhibbin rahimakumullah, hendak menjadi orang kaya, agama tidak melarang kita menjadi orang kaya, asalkan menjadi orang kaya itu sesuai dengan orang kaya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diajarkan agama terhadap orang kaya? Pertama, kasbul halal, usaha yang halal. Silahkan jadi orang kaya, silahkan hendak sugih, ayo hendak sugih, tapi berusaha nang halal, cari duit nang halal. Yang kedua, biniyatin salihah, dengan niat yang baik, dengan tujuan-tujuan yang baik. Artinya kalau aku kaina jadi orang kaya, aku akan demikian berbuat kebaikan. Nah, itu sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan andai kata dia sudah berhasil menjadi orang kaya, bagaimana mestinya menjadi orang kaya yang sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu? Pertama, luzumut tawadhu. Orang kaya itu selalu melazimi sifat tawadhu. Jangan hanya lagi miskin bersifat rendah hati, begitu kaya sombong. Nah, ini kada sesuai dengan ajaran agama kita. Yang kedua, nafiyul kibir, menolak kesombongan di hatinya. Karena harta ini adalah salah satu di antara 7 sebab yang menyebabkan orang tersirit ke dalam kesombongan. Karena dia merasa punya harta yang banyak, karena merasa punya kekayaan, itu sangat mudah didatangi perasaan besar, perasaan sombong ini.
Yang ketiga, kalau dia sudah kaya, dawamus syukur, selalu syukur. Artinya apa? Selalu menggunakan nikmat-nikmat itu di jalan yang diridai Allah. Tidak menyalahgunakan nikmat. Yang keempat, at-tawassul ila a'malil bir. Dia menjadikan harta kekayaannya itu sebagai alat untuk mencapai amal-amal kebaikan. Yang kelima, al-basyasah bil fuqara wal masakin, manis muka dengan orang fakir miskin. Yang keenam, as-sakha, pemurah. Yang ketujuh, mura'atu hukukil khadam, menjaga hak-hak para pembantunya. Karena orang kaya pasti banyak berisi pembantunya. Ini pembantu mesti dijaga hak-haknya. Apa kewajiban dia kepada pembantu? Jangan sampai gajinya terlambat, jangan sampai honornya tertunda. Nah, ini hak-hak daripada pembantu. Nah, jadi silahkan hendak jadi orang kaya. Agama kadang melarang kita jadi orang sugih, asalkan dengan cara yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau sudah berhasil kaya, hendaklah dia orang kaya yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu orang kaya yang seperti tadi. Para sahabat tidak sedikit yang kaya-kaya. Bahkan di antara yang terkaya Abdurrahman bin Auf, dia termasuk 10 sahabat yang dijamin surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Abdurrahman bin Auf adalah orang kaya yang mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para muhibbin rahimakumullah, hendak jadi pegawai, hendak jadi pejabat, agama kadang melarang kita menjadi pejabat, baik jabatan rendah atau jabatan tinggi. Agama kadang melarang, asalkan kita mencapai kedudukan itu dengan cara yang diajarkan Rasulullah. Dan kalau sesudah jadi pejabatlah yang mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar dia menjadi pejabat yang beriman. Apa yang mesti dilakukan oleh orang yang hendak jadi pejabat itu? Pertama, ahliyatuhu lil imarah. Dia memang ahli dalam jabatannya itu. Ini hendak jadi apa, misalnya jadi lurah, jadi pembakal, memang inya bisa urusan-urusan mengatur masyarakat, memang inya pandai administrasinya, memang inya ada sekolahnya untuk itu. Nah, silahkan. Yang kedua, biniyatin salihah, dengan niat yang baik. Kalau aku jadi lurah, kampungku akan islami, segala macam bentuk maksiat akan kuhalangi. Nah, ini niat yang baik. Ini lurah yang beriman kepada Allah. Kalau sudah punya niat seperti itu. Nah, kalau sudah berhasil menduduki satu jabatan, bagaimana agar dia menjadi pejabat yang termasuk dikatakan Rasul beriman kepada Allah? Pertama, as-syafaqah lirra'iyah. Dia sayang dengan rakyatnya. Nah, sayang dengan rakyatnya. Macam para pejabat-pejabat yang salihin dahulu, mereka tiap malam berjalan mengelilingi kampung-kampung, di mana rakyatnya tidur, di mana rakyatnya berdiam, apakah makan mereka, apakah sakit mereka, apakah susah mereka. Nah, ini pejabat-pejabat yang mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. As-syafaqah lirra'iyah,
kasih sayang terhadap rakyatnya. Yang kedua, kalau sudah jadi pejabat itu al-fikru qablal amar, berpikir matang sebelum perintah, pikirkan bujur-bujur sebelum melaksanakan, mengeluarkan perintah. Apakah manfaatnya ini ada, apakah kebaikannya ada, apakah sesuai dengan hukum agama, apakah bertentangan dengan Allah dan Rasul. Bila sudah beres, hanya keluarkan iska, surat keputusan. Yang ketiga al-adlu, adil. Orang jadi pejabat itu kada tahu di keluarga, kada tahu di kamanakan, kada tahu di marina, kada tahu kai, kada tahu ipar, kada tahu mintuha. Di mata seorang pejabat sama sebagai rakyat jelata. Ini pejabat-pejabat yang sudah dicontohkan oleh para salihin dahulu. Yang ketiga al-amanah, amanah. Bahwa jabatan yang diberikan kepadanya itu adalah amanah, yang satu saat nanti akan ditanya oleh Allah tentang amanah itu. Yang kelima nafyul kibir, menolak kesombongan. Pejabat itu mesti tawadhu, karena dia khadamur ra'iyah, dia khadamnya rakyat, rakyat yang menghidupi mereka. Mereka bisa diam di rumah yang mewah, mereka bisa bermobil yang mewah karena rakyat. Karena rakyat. Jadi jangan sombong dengan rakyat. Ini pejabat yang mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama kadang melarang kita untuk jadi pejabat, asalkan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, mujalasatul ulama wassalihin. Pejabat ini mesti semajlis dengan ulama dan orang-orang saleh, sehingga apa yang mereka putuskan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Pemerintah, pejabat mesti semajlis dengan ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syirarul ulama alladzina ya'tunal umara wa khiyarul umara alladzina ya'tunal ulama." Ujar Nabi kita, sejahat-jahat ulama, ulama yang selalu datang kepada pejabat. Jadi ulama nang katuju kepada pejabat itu ulama nang jahat, ujar Nabi kita. Wa khiyarul umara, dan sebaik-baik pejabat, alladzina ya'tunal ulama, mereka yang suka datang kepada ulama. Itu sebaik-baik umara, sebaik-baik pejabat itu yang suka datang kepada ulama untuk meminta petunjuk, meminta nasihat bagaimana membuat kesejahteraan rakyat. Bukan datang kepada ulama untuk mencari dukungan, minta dukungan supaya dipilih, itu lain lagi kisahnya itu. Nah, pejabat yang beriman itu pejabat yang selalu hadir di majelis-majelis ilmu untuk menambah wawasan agama. Itu pejabat yang baik. Pejabat yang dikatakan tadi beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kenapa kita ini menjadi susah? Kenapa rakyat ini menjadi sengsara? Karena di atas kita pejabat-pejabat yang jauh dari petunjuk ulama. Mana ada pejabat-pejabat yang aktif di majelis taklim? Jarang, amunnya ada. Berarti mereka sudah tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadir ke majelis taklim paling-paling hendak pilkada tu bana hambaling. Ini iman seseorang.
pejabat yang beriman. Silahkan hendak jadi pejabat napa, agama mendukung, asalkan mengikuti peraturan dan jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khiyarul umara alladzina ya'tunal ulama. Sebaik-baik umara itu umara yang datang kepada ulama. Nah, kalau umara ini sayang dengan ulama, kalau umara ini cinta dengan ulama, jangan suruh ulama datang kepada mereka, karena akan jadi ulama-ulama yang jahat, dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian lagi, andai kata seseorang hendak berkeluarga, hendak mencari pasangan hidup, hendak kawin, agama kita mengajarkan bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita kalau kita mencari jodoh, mencari pasangan, atau orang tua mencari minantu umpamanya. Rasulullah SAW mengajarkan ad-din, agama. Cari pasangan hidup ini nang seagama. Amunnya minantu, cari minantu, calon minantu nang seagama, jangan nang beda agama. Kristen Islam, Islam Kristen, Kristen ya Islam lawan Yahudi, lawan Hindu, Buddha, ini sudah sekadar sesuai dengan ajaran Rasul. Pilih yang seagama. Kalau sudah tahu pada Islam, teliti Islamnya. Islam apa? Kan Islam banyak. Nah, cari Islamnya, Islam yang macam apa? Nah, kemudian lagi kalau sudah dapat, oh ini orang Islam, Islamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Islam yang bujur-bujur mencontoh Islamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasabihi, cari nasabnya, keturunannya. Oh, si anu tuh keturunan siapa? Abahnya siapa? Kainya siapa? Datunya siapa? Minimal 3. Bila 3 itu ngarannya disebut hasab. Nah, hasab lebih daripada sekedar nasab. Kalau orang tuh bernasab baik sampai 3, ngarannya dzul hasab, punya hasab. Oh, jadi abahnya baik, kainya baik, datunya baik. Sudah dapat orang yang salih, abahnya salih, kainya salih, datunya salih. Wal jamal, keelukannya, keelukannya. Nah, keelukan ini atau kecantikannya, ketampanannya itu relatif, artinya agama kada mau ukur. Karena menurut saya kong tuh bungas jeung saya kong kada tuh bisa terjadi. Pembungasnya jadi biniku nyata aja, yang lain gak ada lagi. Nah, itu relatif. Ya saya pun kadai aku sebungas yang lain. Nah, itu kada kalau disoalkan, itu masing-masing orang menilainya. Cari nang jamal. Yang keempat almal, nang punya harta untuk hidup ini. Nah, agama mengajarkan demikian. Kalau kita mencari pasangan hidup atau orang tua mencari bakal menantu nang macam itu perkawinan yang beriman, perkawinan yang menurut jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-tajammul bil libas, berhias dengan pakaian, disuruh. Kada melarang agama kita berhias dengan pakaian yang baik-baik. Bahkan kita disuruh sembahyang dengan pakaian yang baik.
Tetapi pakaian yang baik itu pakaian yang bagaimana yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, mutlak satirul aurah, menutup aurat. Nah, kayak apa aja syaratnya pakaian, kalau terbuka aurat itu sudah dianggap Rasulullah kada beriman. Satirul aurat, menutup aurat. Menutup aurat belum cukup. Yang kedua, la talbasud dik warrakik, dia tidak memakai yang sempit dan tipis. Menutup aurat tapi bilang kayak kantatnya itu belipat-lipat aja batisnya ngalih. Orang menyambat salawar jin ngarannya. Salawar jin ngarannya aja sudah jin berdulu. Bujur kandal, menutup aurat tapi sempit. Nah, memperlihatkan anggota tubuh, bentuk anggota tubuh. Orang memakai itu kawan bana lawan jinnya. Menutup aurat tapi jangan kayak itu. Jangan angka itu. Menutup aurat tapi tipis. Nah, bujure aurat ketutup cuma tipis, kelihatan masih kulit-kulitnya. Itu yang disebut Nabi dalam sebuah hadis, berpakaian tapi bertelanjang. Ariyatun kasiyat, bertelanjang berpakaian. Berpakaiannya cuma tipis, kelihatan kulitnya. La talbasul syuhrah, tidak memakai pakaian yang mencari popularitas. Artinya kadang mencari pakaian popularitas. Nah, orang kadang memakai itu, seorang mulai memakai. Nah, jadi orang cengangan, baiknya itu umpamanya mencari popularitas. Walaupun menutup aurat, walaupun tebal, walaupun longgar, tetapi memakainya untuk syuhrah, popularitas, dicela oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hati-hati nang bebusana muslim tuh, asa sudah bujur bebusana muslim, belum tentu bujur. Kadang-kadang busana muslim dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menjadi syuhrah, mencari popularitas. Belum tentu berbusana muslim itu baik. Kalau busana muslimnya itu lisyuhrah. Rasulullah SAW bersabda, man labisa thawba syuhratin albasahullah yaumal qiyamah thawban mislah thumma yulhibu fihin nar. Barang siapa berpakaian untuk popularitas kemasyhuran, Allah beri pakaian dia pada hari kiamat seperti itu, kemudian Allah nyalakan pada pakaian itu api neraka. Nah, jadi kada baik juga. Jadi silahkan aja berpakaian yang baik, berhias, cuma jaga jangan sampai termasuk yang ditentang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memperhiasi diri. Agama menyuruh, menganjurkan agar kita membersihkan diri kita, memotong apa yang perlu dipotong, mencukur apa yang perlu dicukur supaya kelihatan rapi dan bagus itu manusia. Nah, tetapi di dalam ini ada batasan-batasan, ada larangan-larangan untuk mempercantik diri seseorang. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan, wal mughayyirat li khalqillah, termasuk orang yang dilaknat oleh Allah, orang yang mempercantik dirinya dengan cara merubah ciptaan Allah. Merubah ciptaan Allah. Hidung nang kada bagus dibagusi supaya pina mancung, dagu nang kada bagus dibagusi supaya dagunya bagus. Tahilalatnya ada, kebanyakan dibuangi, sepalih-palih nang baik-baiknya aja digunakan.
Ini merubah ciptaan Allah dan ini dilaknat oleh Allah. Mungkin kita berisi bini macam itu, bini kita bini yang dilaknat Allah. Berarti kita guring seranjang lawan yang dilaknat Allah. La'anallahu an-namisah wal mutanammisah. Allah melaknat perempuan yang mencukur atau merapikan alisnya. Dilarap ulahan Tuhan saya membaikan alis dilarap diganti lawan sepidol dicurik. Pintar benar itu. Baik ulahan Tuhan dah dilarap dibuangi diulah sepidol diulah. Ini termasuk dalam hadis ini la'anallah an-namisah wal mutanammisah. Allah melaknat orang yang mencukur dan orang yang minta dicukur. Nang tukang gawe sama, nang mahadang sama. Dilaknat juga oleh Allah. Ini kita bayangkan diri kita dilaknat oleh Allah. Kita sembahyang menghadap Allah, kita membaca Quran, kita berzikir. Sedangkan kita manusia yang dilaknat oleh Allah. Setiap kali zikir nang kita ucapkan, salawat nang kita sampaikan, Quran nang kita baca, bukan dibalas pahala oleh Allah, tetapi dibalas kutukan oleh Allah. La'anallahu al-kashirah wal maksurah. Allah melaknat orang-orang yang mengusahai perubahan warna kulitnya. Kan ada obat-obatan yang memutihkan warna kulit, dilaknat oleh Allah. Makanya dalam seminggu putih muha. Bila kalau tak pakai hilang pada asal buliknya. La'anallahu al-qashirah wal maksurah. Allah melaknat perempuan-perempuan yang bekerja sebagai orang demikian dan perempuan yang dikerjakannya, memakai obat-obatan, memakai alat apa untuk memutihkan wajahnya. Nah itu dilaknat juga oleh Allah. Nah ada aja dipelihara. Memelihara kada apa-apa, disuruh memelihara supaya jangan berhirang kada apa-apa. Misal anak kahutan tabal pupur yang kayak tuping lah. Nah, kalau orang bikin binian kahutan tuh punya tabal pupur itu supaya jangan hirang kada apa-apa itu. Sudah hirang berdahulu mungkin ya Allah. Ini supaya jangan hirang nah pupur kayak tuping kahutan kada apa-apa itu. Ini memutihi yang sudah ada nih diputihi pulang itu yang dilaknat oleh Allah. Nah jadi keimanan kita kepada Allah diuji dengan hal-hal demikian. Sampai di mana iman kita kepada Allah, kita dihadapkan kepada demikian. Kalau kita berkehendak sesuatu, kita tanding dengan ajaran agama. Apakah ajaran agama merestui atau kada? Bila kada merestui, kita mesti mundur kalau kita punya iman. Nah kalau kita kada beriman itu sudah kada ada kisah nang kayak apa aja digawinya, baik ditantang oleh agama atau kada direstui oleh Allah atau dilaknat, inya karena kada ada imannya, semuaan perasaannya rasa boleh. Nah para muhibbin rahimakumullah, itulah sebagian dari apa yang dimaksud Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Nah kemudian yang terakhir daripada kitab ini adalah hadis yang ke-42. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.